salib dah. Halo guys, kembali saya Desora dengan semua jenis-jenis dari God Seijin. Seijin yang cukup merepotin dan pinter banget, karena sebelum mereka ngelawan Ultraman-nya biasa dicari tahu dulu loh. Kayak jurus Ultraman-nya apaan, beam lamp, kelemahan, bahkan sampai ke human form-nya juga dong. Jadi memang udah ada persiapan ya, gak yang langsung main barbar gitu aja. Apalagi pas comeback di movie Mebius and Ultra Brother, kejadian Seven kemarin terulang kembali ya guys. Gimana Mebius gak kena salib? Cuma di si Ultraman sekarang tuh God Seijin gak pernah balik lagi sih. Terakhir kali itu movie up deh. Jadi ini dia semua jenis-jenis dari God Seijin. Langsung aja, check it out. Yang pertama, God Seijin. Memulai debut di series 7 episode 39, yang mana Seijin ini berencana membunuh Seven agar membuat manusia menyerah. Tujuannya tetap pengen invasi bumi ya. Dan seperti yang gue singgung di awal tadi, mereka sebelum lawan Seven itu nyari info dulu sih, dengan cara menggunakan kaiju bernama Aron. Sempat nyusun beberapa rencana juga, kira-kira bagusan langsung ngincer Seven atau Dan Moroboshi nih. EDN tetap lebih milih ngincer Seven aja ya guys. Di malam hari, God Seijin pun memancing Dan agar bisa bertemu. Dia kayak lagi pengen nyoba-nyoba gitu. Bahkan pas Dan summon Windam buat lawan God Seijin, jangan harap dah. Nih Seijin kerjanya hilang-hilang mulu Besoknya baru mancing Ultra Kibita ya, dengan cara menggunakan pesawat mereka sebagai pengalihan. Ngeliat itu udah pasti Dan bakalan berubah dan langsung lawan mereka lah. Ya secara battle jelas Seven repot banget sih. Hilang terus. Terutama bikin Seven sengaja ngeluarin jurus biar buang-buang energi doang ya guys. Sehingga ini menjadi kesempatan God Seijin untuk bisa menjebak Seven dengan salib. Manusia pas ngeliat ini ya gak bisa ngapa-ngapain juga. Namun Ultra Kibita menemukan cara agar Seven kembali hidup dengan menggunakan sebuah laser bernama Magnesium Medicalizer yang berhasil membuat Seven God Seijin untuk bisa menjebak dan langsung mengalahkan para God Seijin dengan mengincar pesawat mereka menggunakan jurus Handy Shot maupun Ultra Knock Tactics. Buat lebih jelasnya bisa langsung nonton episode 39 sama 40 lah. Ya, untuk desain dari God Seijin sendiri jujur emang agak creepy ya guys. Kayak kepalanya terinspirasi dari burung beo, corak belakangnya mirip kayak otak, dengan badan humanoid dan beberapa warna campuran. Terutama nanti kalau mau bandingin sama yang versi Mebius itu perubahannya kerasa banget sih. Yang versi Showa ini emang agak kurus tinggi ya. Kemudian untuk jurusnya gak perlu diraguin dah. Banyak habis tuh ngerepotin loh. Seperti intangibility bisa tembus pandang, invisibility menghilang, terus teleportation, size change, beam absorption, beam bind, illusion, maupun paralysis ray. Pokoknya dari dulu sampai sekarang tuh jurusnya masih sama ya guys. Meskipun sekarang yang versi Showa tuh udah gak pernah balik lagi. Uniknya kalau di game kayak Ultraman All-Star Chronicle gitu, secara aset God Seijin masih pakai yang desain Showa loh. Terus di SAF pun ini masih pakai yang desain Showa juga sih. Tapi biasa di SAF mah gak heran. Figur yang dibikin itu pasti tetap ngikutin desain versi dulu ya. Yang dua, God Seijin Nidaime. Adalah God Seijin lain yang muncul di Heisei Ultra 7 yang sekali lagi berusaha untuk bisa menguasai bumi dengan cara mengubah manusia menggunakan kaiju bernama Sulfas. Sempat bikin jebakan buat Dan juga, namun pada akhirnya mereka berhasil dikalahkan oleh Seven sama seperti dulu. Tinggal ngincer bagian pesawat mereka aja. Asli ini screen time-nya God Seijin emang bentaran doang sih. Ya secara desain pun gak beda jauh kayak yang dulu ya guys. Walaupun ini tayangnya era Heisei tapi desainnya masih tetap pakai yang Showa loh. Jadi gak yang terlalu kerasa beda banget. Masih mirip-mirip dulu kok. Kemudian untuk jurusnya juga sama ya. God Seijin Nidaime masih bisa mengeluarkan jurus Intangibility, Illusion, maupun Paralysis Ray. Jangan berharap ada jurus baru lah. Boro-boro cok. Screen time-nya aja dikit. Yang tiga, God Seijin Mebius. Adalah God Seijin lain yang muncul di movie Mebius and Ultra Brother yang sekarang ikut bergabung dengan pasukan bernama Alien Union dan berusaha membuka segel Yukilosaurus untuk bisa membebaskan Yapun. Ya secara pintaran ini sama-sama pinter mirip God Seijin dulu juga sih. Kayak manfaatin Temperour Seijin biar ngumpul info soal Mebius, terus bikin rencana mancing Ultra Kyodai keluar dengan cara menjebak Mebius ke dalam salib. Apalagi pas battle ini Mebius sempat kegocek terus ya guys. Namun meskipun berhasil menjebak Ultra Kyodai dan membuka segel Yukilosaurus, pada akhirnya, dia berhasil dikalahkan Mebius menggunakan jurus Baby Shot. Dari semua Seijin di Alien Union itu yang bikin repot God Seijin doang loh. Makanya pas dia kalah tuh kayak berasa puas banget. Ya secara desain pun ini perubahannya kerasa ya. Kayak sekarang kepalanya lebih gede, badannya bulky. Selebihnya kalau soal corak apa segala macem masih sama sih. Ibaratnya ini dikasih sedikit modernisasi lah. Kemudian untuk jurusnya juga sama, tapi beberapa ada versi kombonya gitu ya guys.
Contohnya Union Flasher bareng Knuckle Seijin, masih ada Intangibility, Teleport, Illusion, Paralysis Ray, Beam Bind, Energy Beam, maupun Crucify Ray. Jurus salibnya emang upgrade dikit sih. Dan ngomongin soal comeback, jelas habis movie Mebius itu sering banget lah. Kayak series atau movie Mega Monster Battle, Ginga S, movie Orb. Cuma tuh emang gak Seijin lain ya. Yang keempat, God Seijin Boruto. Adalah God Seijin lain yang muncul di series Ultraman Ginga S dan disebut sebagai God Seijin terkuat di alam semesta. Kayaknya dia ngaku-ngaku doang deh. Jadi suruhan Exceller juga tuh. Lo pada yang nonton Ginga S pasti tau lah. Yamna Boruto bisa berubah menggunakan beberapa kaiju dengan menggunakan Cibul Spot dan Spot Doll. Meskipun rencananya selalu gagal, pada akhirnya Boruto sempat dimanfaatkan oleh Exceller dan berhasil dibebaskan oleh Ginga, namun mati setelah terkena serangan dari Victorium Cannon. Dibikin mati itu udah paling bener lah. Orang nanti ujung-ujungnya dia bakal ngelawan Ginga lagi. Jadi ngapain diselamatin juga? Ya secara desainnya pun minor banget. Bedanya Boruto sama God Seijin lain itu di badannya ada rencana dari Exceller ya guys. Terus pas udah dikendalin Exceller, matanya bakalan berubah jadi warna merah sih. Kemudian ngomongin soal jurusnya pun masih sama ya. Seperti Teleportation, Illusion, Beam Bind, Energy Shield, maupun Paralysis Ray. Orang tuh dari dulu jurus bawaan. Intinya Boruto ini cuma alat doang lah. Yang kelima, God Seijin Doppel. Adalah God Seijin lain yang muncul di movie Ultraman Orb dan juga disummon oleh Murnau sebagai budak. Yang mana ini Doppel tugasnya disuruh ngejar SSP sama ngambil Dark Ring dari Juggler ya. Walaupun ujung-ujungnya dia gagal juga. Dan pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh X dengan jurus Ataka X. BTW scene pas dia bilang matanya sakit itu easter egg Boruto loh. Sekedar buat lucu-lucuan lah. Ya secara desain gak ada bedanya karena ini kostumnya masih sama sih. Kemudian untuk jurusnya pun setahu gue gak ada yang baru ya guys. Sama aja tuh. Kayaknya God Seijin, Hipporuto Seijin sama Tempero Seijin di movie Orb itu emang sekedar nambah-nambah doang deh. Yang keenam, God's Gamer Gum. Merupakan God Seijin yang muncul di game Mega Monster Rush Ultra Frontier bersama dengan Magna dan Baren. Ya secara ceritanya gue gak tahu banyak karena ini game arcade-nya khusus buat Jepang sana ya. Cuma yang pasti dia emang termasuk MC-nya sih. Apalagi kalau ngomongin soal desainnya nih lebih berasa beda banget loh. Kepalanya jadi makin mirip kayak burung, badannya jauh lebih bulky lagi, dan dilengkapi dengan sebuah senjata tembakan yang mirip seperti salib. Tapi untuk jurusnya pun jelas gak ada yang tahu lah. Berhubung dia punya senjata tembakan sih kemungkinan bisa tembak-tembak doang ya guys. Lo pada yang pengen ngasih info tambahan apa segala macem bisa komen di bawah aja dah. Yang 7, Gutsun. Adalah God Seijin anak kecil yang muncul di anime Ultraman Kids. Sesuai judul animenya nih emang lebih cocok buat anak-anak ya. Yang mana Gutsun selalu bersama dengan Bal dan sering melakukan sebuah kejahilan. Isengnya kebangetan weh. Cuma sifat aslinya sebenarnya baik sih. Tapi karena ikut-ikutan Bal jadinya gini. Ya secara desain dari Gutsun sendiri emang lucu banget ya guys. Hampir gua kira anak ayam loh. Badannya kecil, coraknya dibikin simple dengan warna dominan hijau. Tumben nih God Seijin jadi warna hijau. Bukannya biasa mereka warna biru sian. Tapi lo pada yang penasaran sama jurusnya jelas no comment lah. Orang nih God Seijin masih bocil juga. Yang pasti sih ini sekedar nambah variasi ya. God Seijin itu kalau bocil bentuk mereka gini tuh. Oke guys, ya jadi gitu aja untuk semua jenis-jenis dari God Seijin. Walaupun sekarang